Halo semuanya, perkenalkan saya Suryateja Jonathan Ganda dengan NIM 26022-48312. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menjawab soal 1 dan soal 2 pada ujian ini. Sebelum masuk ke soal, ada dua prinsip kunci yang harus kita pegang. Yang pertama, hukum Faraday menyatakan bahwa besar GGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik total. Berikut adalah rumus untuk hukum Faraday. Yang kedua, hukum Lenz menyatakan arah arus selalu menantang perubahan flux tersebut. Sekarang kita masuk ke soal 1. Kita memiliki loop lingkaran yang terbagi menjadi dua bagian sama luas, yaitu atas A/2 dan bawah A/2. Dengan laju perubahan medan magnet sama besar, kita sebut K. Mari kita analisis tiap loop. Yang pertama, loop A. Bagian atas dan bawah sama-sama medan keluar dan meningkat. Total laju perubahan flux keluar bernilai AK. Sesuai hukum Lenz, sistem melawan dengan medan masuk. Berdasarkan kaidah tangan kanan, arah arus induksinya adalah searah jarum jam atau disebut clockwise. Yang kedua, loop B. Bagian atas medan masuk meningkat, bagian bawah medan keluar berkurang. Keduanya memberikan efek perubahan flux yang searah, menghasilkan laju flux total efektif AK. Sistem melawan dengan medan keluar, sehingga arah arus induksinya adalah berlawanan jarum jam atau disebut counterclockwise. Yang ketiga, loop C. Bagian atas keluar berkurang, bagian bawah keluar bertambah. Efek keduanya saling meniadakan tepat di angka 0. Akibatnya, pada loop C tidak ada arus induksi. Dan yang terakhir, loop D. Kedua area medan keluar dan berkurang dengan laju total AK. Sistem berusaha mempertahankan flux keluar, sehingga arah arus induksinya adalah berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Kesimpulan dari soal 1 adalah besar arus A sama dengan B sama dengan D dan lebih. Selanjutnya pada soal 2, saya diminta mengurutkan kuat arus pada resistor berlabel R pada 3 kondisi waktu. Yang pertama adalah sesaat setelah saklar ditutup. Pada rangkaian 1, resistor atas seri dengan resistor tengah. Pada rangkaian 2, resistor atas memiliki dua resistor seri. Hambatannya adalah 3R, berarti I sama dengan epsilon per 3R. Pada rangkaian 3, resistor atas bercabang paralel. Arus total 2 epsilon per 3R terbagi rata, sehingga pada resistor R nilainya epsilon per 3R. Urutannya adalah rangkaian 1 lebih besar dari rangkaian 2 dan sama dengan rangkaian 3. Induktor telah menjadi kawat tanpa hambatan atau disebut short circuit. Seluruh arus memintas lewat cabang induktor, sehingga tegangan dan arus pada resistor R menjadi 0. Urutannya adalah rangkaian 1 sama dengan rangkaian 2 sama dengan rangkaian 3 sama dengan 0. Pada rangkaian 1, arus penuh mengalir ke satu resistor R, berarti I sama dengan epsilon per R. Pada rangkaian 2, arus penuh mengalir ke cabang seri 2 resistor, berarti I sama dengan epsilon per R. Dan pada rangkaian 3, arus terbagi 2 sama rata ke cabang paralel, berarti I sama dengan epsilon per 2R. Urutannya menjadi rangkaian 1 sama dengan rangkaian 2 lebih besar dari rangkaian 3. Demikian penjelasan lengkap untuk gambar 1 dan gambar 2. Kunci utamanya adalah menghitung perubahan flux total pada induksi Faraday-Lenz, serta memahami perilaku induktor saat kondisi awal dan tunak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.